Sepak bola Malaysia sedang diguncang badai besar. FIFA turun tangan, peluit panjang berbunyi. Bukan di lapangan, tapi di meja sidang. 6 hari sudah sejak peluit panjang FIFA berbunyi, menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Namun sampai hari ini, Harimau Malaya masih diam. Masuk malam ni, FAM ada 6 hari sahaja lagi untuk mengemukakan rayuan terhadap FIFA supaya FIFA menarik balik hukuman terhadap Harimau Malaya dan juga ketujuh pemain warisan. Sanksi, denda, dan 7 pemain naturalisasi mereka disuruh duduk di bangku cadangan. Bukan 90 menit, tapi 12 bulan penuh. Awalnya, niatnya mulia. FAM ingin menambah daya gedor skuad Harimau Malaya, namun jalan pintas diambil. Proses naturalisasi dipercepat dengan alasan darah keturunan. Dari Belanda, Spanyol, Argentina, Boken Brazil, nama-nama baru langsung masuk starting 11. Mereka semua langsung berseragam kuning, membela bendera Malaysia. Tian has 2 kemenangan besar, 2-0 lawan Nepal, 4-0 hajar Vietnam di Bukit Jalil. Tapi justru dari sinilah drama dimulai. Assalamualaikum, saya baru saja selesai perjumpaan di Wisma FAM dan dimaklumkan seperti semalam, FAM masih menunggu dokumen penghakiman penuh daripada FIFA. Walaupun tarikh akhir rayuan 10 hari sehingga 6 Oktober, sekiranya dokumen penghakiman penuh itu dapat lebih lewat daripada tarikh berkenaan, akan ada lanjutan tarikh lagi untuk membuat rayuan. So kita tunggu perkembangan selanjutnya. FIFA mencium bau pelanggaran, dokumen dinilai cacat, proses terlalu kilat, ancestry code, darah keturunan tidak jelas. Media pun menyorot, sejak kapan pemain Argentina bisa tiba-tiba punya nenek orang Malaysia? Pertanyaan itu menggema, seperti sorakan tribun yang penuh tanda tanya. Pokoknya yang jelas 7 pemain itu kena sanksi. Dan lu boleh banding. Ya. Sekarang kita lihat, bener nggak? Kalau enggak 7 pemain itu sanksi setahun, dan mereka nggak akan bisa memperkuat Malaysia lagi, dan mungkin sanksinya Dan untuk nggak bisa Malaysia juga lebih berat bermain lagi. berkompetisi di Eropa, Coach. Iya. Di klubnya masing-masing Iya. kan nggak bisa. Ya. Wow. Wah, itu sih mereka shock loh. Iya. Shock ya. Iya. Ada Ya, 3. Elok sih. Ada pemain Deportivo Alaves itu nggak boleh main di PEN. Terus 3 pemain dari Johor Ya. yang ikut Champions nggak boleh main di Johor juga. Dokumen paling fundamental untuk menentukan kewarganegaraan, lenyap begitu saja. Logika sehat menolak percaya. Bagaimana mungkin akta sepenting itu bisa raib serentak? Apa kantor FAM dirampok maling spesialis akta kelahiran? Atau ini cara primitif buat menghapus jejak pelanggaran sistematis? Lebih kacau lagi, di saat FAM mengaku salah, Tengku Mahkota Johor malah berteriak sabotase dari luar. Bahkan sempat mengaitkan sosok Erick Thohir dan Presiden FIFA. Hasilnya, komunikasi publik jadi panggung komedi. Satu bilang salah di dalam, satunya bilang diserang dari luar. Ibarat tim tanpa kapten, semua pemain saling tunjuk, saling salahkan. Sementara gawang mereka kebobolan berkali-kali. Dan jangan lupa, ada 7 pemain yang kini kariernya di ujung tanduk. Mereka sah sebagai warga Malaysia di atas kertas. Tapi, di mata FIFA, tanpa dokumen asli, mereka bisa dianggap ilegal. Mereka terjebak, entah sebagai korban sistem atau bagian dari permainan busuk. Pertanyaan besar, dengan bukti apa FAM mau banding? Kalau akta kelahiran saja sudah hilang, apa yang mau ditaruh di meja sidang? Fotokopi, saksi, atau sekadar doa? Banding bisa jadi misi bunuh diri yang makin mempermalukan Harimau Malaya di panggung dunia. Syarat naturalisasi itu kayak syarat dari calon mertua. Bibit harus jelas, track record nggak boleh bohong. Jangan ngaku perjaka padahal udah nikah. Inilah titik paling gelap dalam sejarah sepak bola Malaysia. Hilangnya 7 akta kelahiran bukan sekadar blunder, tapi kartu merah yang merobek habis kredibilitas. Apakah ini kelalaian tolol atau konspirasi besar yang gagal ditutup rapat? Satu hal pasti, publik berhak tahu kebenaran, bukan alasan receh sekelas maling ayam. Harimau Malaya kini di kotak penalti. Bola sudah di titik putih. Tinggal tunggu, apakah mereka berani menendang? Atau justru membiarkan dunia yang menghukum dengan peluit panjang terakhir?